Vulcan neck pinch. Kyushujutsu. Cerita diawali dengan memperkenalkan sosok pria parubaya bernama Dan Morgan. Dia seorang sales mobil yang sedang bertemu dengan seorang pelanggan. Dan adalah seorang karyawan yang baik dan bekerja secara profesional. Hari ini adalah hari jadi pernikahan Dan yang ke-25. Ia sudah menyiapkan sebuah hadiah untuk istrinya yang bernama Jessica. Mereka mempunyai 3 anak, yaitu Nina, Kyle, dan Max anak bungsunya. Tak jarang terjadi keributan kecil antara Kyle dan Nina yang diberi tugas untuk mengasuh Max. Kyle ternyata adalah seorang gamers yang sering bermain game di rumah temannya. Bahkan, Kyle sudah punya banyak penggemar berkat keahliannya dalam bermain game tersebut. Untuk merayakan hari jadi mereka, Dan dan Jessica pun pergi ke pasar malam untuk mengenang masa mudanya mereka. Saat keduanya selesai bermain roller coaster, ada sekelompok orang yang mengambil foto Dan dan Jessica sedang berciuman dari jarak jauh. Sehingga Dan yang tak terima privasinya diganggu, menegur dan meminta fotonya untuk segera dihapus. Dan rasanya ingin menghajar orang ini. Sedangkan Jessica yang tak ingin terjadi keributan pun meminta suaminya untuk pergi dan jangan diladeni. Dan pun menuruti permintaan Jessica. Ia mengajaknya pergi meninggalkan tempat itu. Bye, Dan. Insiden tadi membuat Dan berpikir, apakah dirinya selemah itu tidak punya harga diri untuk melawan pembuli. Dan yang sadar, sudah jadi orang tua pun tak punya pilihan lain selain hidup normal tanpa perlawanan yang memicu keributan. New record. Keesokan harinya, Jessica yang sedang mengikuti kelas boxing, di situ ia mendapatkan teman baru yang bernama Gwen dan langsung akrab ngobrol di hari pertama perkenalannya. Thank you. Thank you. Di sisi lain, Dan terlihat sedang belanja di supermarket bersama Max. Ia mencurigai seseorang yang terus mengikutinya dari tadi. Di sini pun akhirnya keributan itu pun terjadi. Really? Dan ternyata sangat ahli dalam berkelahi, bahkan dengan posisi masih menggendong Max. Entah siapa orang asing ini, Dan tidak memiliki pilihan lain selain melumpuhkan penjahat itu. Setelah kejadian itu pun, Dan seketika berubah menjadi sosok yang sangat berbeda dari sebelumnya. Dan yang terburu-buru pulang ke rumahnya, lalu mengemasi barang-barang untuk secepatnya pergi membawa keluarganya sejauh mungkin setelah penyamarannya berhasil terbongkar. From here on in. Sambil mengemasi barang-barang, Dan menelepon temannya untuk membuatkan identitas palsu dan meminta untuk dibuatkan paspor dan identitas palsu untuk dirinya dan keluarganya. Dan meminta temannya untuk menunggu di Las Vegas. Meet me in Vegas in 3 days. Dan langsung menjemput Nina di sekolah tepat saat sedang bersama temannya. Setelah itu, mereka berdua langsung berangkat ke rumah temannya Kyle yang akhirnya ketahuan bahwa Kyle diam-diam sering main game. Karena tak punya banyak waktu untuk memarahinya, Dan langsung meluncur untuk menjemput Jessica di tempat kerjanya. I can explain. Get in the car. Sesampainya di tempat kerja Jessica, Jessica pun diminta untuk izin pulang dengan alasan Dan ingin mengajak keluarganya liburan ke Las Vegas. Tepat pada saat mereka semua pergi, ada seorang pria yang sepertinya adalah salah satu orang dari pihak yang memburu Dan saat ini. Dan berusaha menghindari kejaran orang-orang itu, sekaligus harus meredam kecurigaan keluarganya yang terus-menerus bertanya, kenapa Dan bawa mobilnya jadi kebut-kebutan. Dan sadar mobilnya telah dipasang alat pelacak dan pun membawa keluarganya ke tempat servis tempatnya bekerja. Ia mengangkat mobilnya lebih tinggi dengan alasan ingin mengecek kesiapan perjalanan panjang yang ketika alat pelacaknya berhasil ditemukan, Dan pun buru-buru menghampiri teman kerjanya dan menempelkan alat pelacak pada mobilnya untuk mengecoh para pemburu tersebut.
Beberapa jam kemudian, Dan dan keluarga terlihat sudah menempuh kurang lebih seperempat perjalanan, di mana hal mengejutkan terjadi ketika Dan membuang ponsel milik keluarganya, dengan tujuan untuk mencegah supaya pelacaknya yang dilakukan oleh para pemburu. Namun di depan anak dan istrinya, Dan beralasan bahwa ponsel adalah salah satu sekian banyak penyebab kurangnya komunikasi antara sesama keluarga, sehingga apa yang dilakukannya barusan adalah bentuk kepedulian ayah yang ingin menjaga keharmonisan keluarganya. Di sisi lain, rumah Dan dan keluarga didatangi oleh para pemburu bernama McCaffrey yang merupakan bos dari kelompok tentara bayaran yang biasa menerima pekerjaan rahasia dari pemerintah, di mana Dan adalah salah satu anak buah terbaik McCaffrey yang memilih untuk berhenti dan memulai hidup sebagai orang biasa. Ketika Dan dan keluarganya sedang berkendara di jalan tol, tepat saat ada beberapa anak buah McCaffrey sedang mengawasi dari atas jembatan, memutuskan untuk mengejar Dan. Untungnya, istri dan anak-anaknya sedang tidur. Dan pun mulai melakukan perlawanan kepada para pengejar tersebut. Beberapa waktu berlalu, Dan tiba di sebuah kota yang kebetulan merupakan tempat kampus favorit Nina, sekaligus kampus tempat pacarnya Nina kuliah. Di sana, Dan yang butuh istirahat dan tempat sembunyi pun sementara setuju dengan ajakan Nina untuk mengunjungi kampus tersebut. Sesampainya di sana, kebetulan ada semacam perayaan dan pesta, di mana Jessica sempat digoda oleh salah satu mahasiswa yang mengajaknya minum bir tanpa tahu Jessica adalah seorang ibu yang sedang menggendong bayi. Hey, sexy, want me to show you how to do a keg stand? Dan mencurigai seorang pria Jerman yang sedang membawa koper misterius. Ia pun izin untuk pergi ke perpus yang ternyata Dan salah mencurigai pria karena ternyata ada orang lain yang siap menyerang Dan. Dan pun terlibat perkelahian dengan anak buah McCaffrey tepat di dalam ruang laboratorium yang meski beresiko, Dan tetap mengeluarkan semua kemampuannya hingga si penjahat terkalahkan. Di sisi lain, Nina terlihat sedang pergi ke asrama laki-laki untuk menemui pacarnya. Betapa sakitnya hati Nina saat menyadari jika pacarnya ternyata sudah punya cewek baru dan kebetulan saat itu mereka sedang berhubungan. Nina pun langsung pergi sambil menangis. I thought we were on the same page on that. I'm so sorry. Can we just go? Melihat putrinya menangis, Dan yang tak tega memberikan sebuah nasihat tentang titik-titik kelemahan tubuh manusia yang paling lemah dan paling rentan merasakan rasa sakit. Nina kembali menemui pacarnya. Selesai dengan Nina, ini giliran Kyle yang selalu murung karena tidak bisa main game, sehingga untuk membuatnya ceria, Dan mengajak Kyle untuk main game tembak-tembakan di zona permainan. Dengan Kyle yang sangat amat percaya diri bisa menang mudah melawan ayahnya, tanpa tahu jika hal tersebut adalah keahlian ayahnya ketika dulu masih bekerja. You just pull the trigger? Oh, I got lucky there. Semakin dekat dengan Las Vegas, Dan akhirnya bisa menyatukan lagi keluarganya. Kini mereka lebih ceria dan banyak ngobrol satu sama lain. Yang hal itu sudah sangat jarang terjadi akhir-akhir ini. Setibanya di Las Vegas, mereka langsung menginap di salah satu kamar hotel mewah yang sebelumnya sudah dipesan. Sementara Dan langsung menemui temannya di bar hotel untuk mengambil paspor dan KTP yang sudah selesai dibuat. Tak hanya itu, temannya juga sudah menyiapkan pesawat yang akan terbang besok pagi menuju kota baru tempat Dan dan keluarga akan memulai hidup baru. Dan dipersilahkan untuk menikmati malam terakhirnya sebagai Dan Morgan. Try to get out of Vegas or something, huh? I promise nothing. Dan Jessica pun berencana pergi ke kasino sementara anak-anak disuruh istirahat di kamar sambil menonton acara TV. Yang tepat setelah kedua orang tuanya pergi, Nina dan Kyle yang ingin bersenang-senang pun nekat pergi keluar membawa Max untuk melihat keramaian kota Las Vegas. Welcome to the HyperX Arena.
Mereka pun pergi ke sebuah acara e-sport. Kebetulan Kyle rupanya sudah tidak asing bagi para gamer di sana. Kyle diminta untuk tampil pada pertandingan yang sedang berlangsung saat itu. Team Valkyrie! You can see Killboy. Next. Dan berencana untuk menceritakan semuanya. Namun, momennya ternyata belum tepat karena Jessica terlalu excited dengan malam ini sehingga Dan tidak tega jika harus merusak momen tersebut dan akan mencari waktu lain untuk ia menceritakan identitas aslinya. Crazy sexy. Why does everything... Selesai makan malam, keduanya pun bermain di salah satu kasino, di mana Dan yang khawatir dengan anak-anak pun memutuskan untuk menelepon kamar. Namun, ketika tidak ada yang mengangkat, ia dan Jessica pun segera kembali ke kamar, memastikan mereka ada di sana. Oh, Jess, wait. Setibanya di kamar, Jessica melihat anak-anak sudah tertidur. Padahal itu hanyalah bantal dan guling yang ditutupi dengan selimut. Jessica yang sedang ingin pun meminta Dan untuk tunggu di luar. Sementara dia akan bersiap-siap, yang tepat saat Jessica sedang memutar musik romantis dan mengeluarkan asap, muncullah laser yang tepat mengarah ke Dan. Saat Dan sedang sibuk dengan para pemburu, Jessica pun berhasil disergap yang membuat Dan terpojok, di mana Dan terpaksa menuruti perintahnya untuk menjatuhkan pistolnya. Then I'm gonna kill her. Selesai dengan para pemburu, Dan dan Jessica pun harus mencari anak-anak. Setelah menyadari mereka tidak ada di kamarnya, tibalah mereka di acara e-sport dan langsung mengajak mereka untuk segera pergi dari tempat ini. Time for this, okay? We need to get out of Tepat setelah itu, muncullah satu agen wanita yang menyerang mereka, di mana Dan terpaksa memperlihatkan keahliannya di depan keluarganya dan meminta mereka untuk tetap diam. Come on, we gotta go. Go, let's go. Setelah berhasil mengalahkan dua agen barusan, Dan dan keluarga terlihat sudah berada di hotel lain. Dan menjelaskan siapa dirinya, siapa yang mengejarnya, dan apa rencana untuk ke depan. Bermaksud membuat istri dan anaknya mengerti. Mereka justru marah besar dan kecewa dengan Dan yang sudah tega membohongi mereka selama ini. Thanks, Dad. Kyle, come back. Tepat saat anak-anak sudah tertidur, Jessica terlihat menghubungi teman barunya yaitu Gwen yang kebetulan sedang berada di Las Vegas. Ia menawari Jessica bantuan dengan akan membawa Jessica dan anak-anak pergi dari tempat tinggalnya setelah mendengar jika Dan telah menyakiti mereka semua. Semalaman Dan tidak tidur karena terus memikirkan keluarganya, memikirkan bagaimana cara membuatnya mereka mau mengerti situasinya. Namun Jessica dan anak-anak tetap pada pendiriannya untuk pergi dari Dan saat itu juga. Saat tiba di sebuah bandara, Jessica dan anak-anak langsung disambut oleh Gwen yang akan membantu mereka pergi dari Las Vegas. Di mana keputusan Jessica yang terburu-buru itu pun menjadi suatu penyesalan luar biasa saat dia baru menyadari jika Gwen tidak seperti yang ia pikirkan. Gwen ternyata adalah salah satu anak didik McCaffrey, rekan lama Dan di kelompok ini. Sehingga Jessica dan anak-anak pun resmi menjadi sandera yang akan membuat Dan menjadi semakin kesulitan. McCaffrey pun menghubungi Dan dan memperlihatkan kondisi keluarganya saat ini. Dan mau tidak mau harus mendatangi McCaffrey untuk menukarkan nyawanya dengan nyawa keluarganya. Setibanya di lokasi, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dan akhirnya bertemu lagi dengan sosok McCaffrey yang ternyata adalah ayah kandungnya Dan. Hal itu cukup membuat Jessica dan anak-anak terkejut dengan rahasia yang disembunyikan oleh Dan. McCaffrey hanya ingin Dan anak satu-satunya itu kembali aktif dalam bisnis keluarganya ini karena Gwen mengancam akan menembak anak dan istrinya. Dan tidak punya pilihan lain selain menuruti kemauan ayahnya tersebut. I'll do it. Okay. Setelah sepakat, McCaffrey pun meminta ajudannya untuk mengantarkan keluarga Dan ke bandara pulang ke tempat asalnya. Sementara Dan, McCaffrey akan membawa ke markas pusat yang ada di luar kota. Karena Gwen dulu adalah mantan kekasihnya yang sempat dicampakkan. Gwen meminta waktu 10 menit saja untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai dan sekaligus nostalgia. Better.
Jessica dan anak-anak sendiri terlihat sedang berada di lift. Mereka yang tadinya kecewa kepada ayahnya berbalik simpati dengan segala pengorbanan yang ia telah lakukan termasuk hari ini. Sehingga Jessica yang tak ingin suaminya kembali ke jalan yang salah sepakat untuk kembali dan menyelamatkan ayahnya dari kelompok pembunuh ini. Dan alangkah terkejutnya mereka semua ketika melihat Gwen sedang duduk di pangkuan Dan, di mana Dan langsung mencubit pada titik sarafnya untuk membuat Gwen tak sadarkan diri. Vulcan neck pinch. Ternyata di sana masih ada anak buah McCaffrey yang kebetulan ngefans sama Kyle yang seorang gamers. Anak buah McCaffrey justru menyerahkan diri, termasuk menyerahkan drone miliknya. Menyadari ajudannya tak kunjung muncul, McCaffrey pun meminta anak buahnya untuk kembali ke dalam bendung. Sehingga Dan berencana untuk menghadapi mereka semua dengan bantuan Kyle yang akan menjadi mata keduanya menggunakan drone. Anak buah McCaffrey pun mendapat kejutan berupa ledakan yang disiapkan oleh Dan, di mana mereka sempat ngobrol karena McCaffrey dan anak buahnya tidak akan mundur sedikit pun. Maka Dan langsung mengatakan jangan salahkan bila kalian semua akan menangis minta ampun atas nyawa kalian sendiri. Let him have it. Tepat di saat bersamaan, Jessica dan anak-anak terlihat baru sampai di atap gedung, di mana lift tiba-tiba menyala, pertanda ada seseorang yang sedang naik ke atas, yang ternyata adalah Gwen yang sudah bangun dari pingsannya. Sehingga dengan pistol yang diberikan Dan, Jessica pun langsung mengambil posisi untuk menembak. Jessica hanyalah wanita biasa yang tidak punya kemampuan untuk menembak, sehingga ketika pelurunya habis, barulah Gwen muncul untuk berkelahi. Jessica yang rutin latihan boxing pun dengan percaya dirinya bisa menang melawan Gwen. Setelah Jessica dibuat babak belur, kini harus jatuh ke balkon dan menerima fakta jika dirinya tak mampu melindungi anak-anaknya sendiri. Karena salut dengan upayanya, Gwen yang ingin sedikit hiburan pun sengaja memberikan Jessica pengambil sebatang bambu dengan maksud untuk naik seperti atlet lompat galah. Tongkat bambunya justru patah, tapi Jessica tak mau menyerah. Ia pun kembali mengambil patahan bambu tersebut dan melakukan sesuatu yang sama sekali tidak diduga oleh Gwen. Setelah Gwen berhasil dikalahkan, Dan masih saling menembak dengan sisa-sisa pasukan yang ada. Berkat pelatihan dan didikan keras ayahnya waktu kecil, Dan bisa dengan mudah mengalahkan mereka semua sesuai dengan perkataannya. Pada akhirnya, Dan harus berada pada posisi terdesak ketika ayahnya jauh lebih berpengalaman, yang tepat saat Dan akan dibunuh, keluarga Dan datang untuk menolong. Nina mencoba untuk menceritakan dengan mengatakan jika mereka sudah memaafkan semua kebohongan Dan selama ini. Mereka pun bisa bertemu dengan kakek mereka. Nina ingin agar mereka melanjutkan semua ini sebagai keluarga. Cerita Nina ternyata bertujuan untuk mengalihkan perhatian McCaffrey. Tepat setelah momen menegangkan selesai, barulah polisi datang dengan maksud untuk melerai. Tapi karena terlambat datang, mereka pun hanya melihat para penjahat itu sudah dikalahkan. Setelah semua selesai, McCaffrey pun langsung dibawa ke kantor polisi dan harus mengakui semua kejahatannya. Sementara Dan akhirnya beralih profesi menjadi owner sebuah perusahaan jasa keamanan. Sementara Kyle diperbolehkan main game, bahkan dibelikan komputer, dan akhirnya bisa mendapatkan kehidupan yang diinginkannya setelah melewati banyak momen buruk dalam hidupnya. Film pun selesai.